Halo, perkenalkan nama saya Nadia Burukoroskali, NIM 1904-124423, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Dosen pengajar Ronald Mangasi Hutauruk STMT, Asisten Lab Kak Jikra Yusianda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi fluida statis. Pengertian fluida statis. Fluida statis atau hidrostatistika adalah suatu cabang dari ilmu sains membahas karakteristik fluida saat tidak bergerak atau diam. Jadi, fluida statis membahas suatu tekanan pada fluida atau yang diberikan oleh fluida, gas atau cair pada suatu objek yang berada di dalamnya. Sifat-sifat fluida statis. Sifat fluida statis dapat ditentukan dan dipahami saat fluida berada dalam keadaan diam atau statis, yang diantaranya adalah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Jenis-jenis fluida statis. Yang pertama ada massa jenis, tekanan hidrostatis, tekanan mutlak. Massa jenis. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis dikenal sebagai massa persatuan volume dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di slide. Yang kedua, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Untuk mengetahui tekanan zat hidrostatis, suatu kedalaman zat cair digunakan alat Hart. Ini dia rumusnya. Next, tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan dari keseluruhan total yang dialami benda atau objek tersebut. Sehingga mengaitkan dengan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa P sama dengan tekanan mutlak atau PA, P strip O itu tekanan udara luar atau PA, P strip H tekanan hidrostatis atau PA. Lanjut, tekanan fluida. Pada dasarnya, fluida selalu memberikan tekanan pada setiap bidang yang bersentuhan dengannya. Besarnya tekanan bergantung pada besarnya gaya dan luas bidang tempat gaya bekerja. Secara matematis, persamaan tekanan dapat dirumuskan. Ini dia. Oke, next. Contoh soal. Ini dia. Contoh soalnya itu, seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, dan tekanan udara luar 10⁻5 Newton per meter. Tentukan yang pertama tekanan hidrostatis yang dialami ikan, yang kedua tekanan total yang dialami ikan. Pembahasannya itu bisa dilihat di slide ini ya. Next, yang kedua adalah hukum Pascal. Hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Pada kehidupan sehari-hari, penerapan dari hukum Pascal sering digunakan pada setiap bidang otomotif, dongkrak hidrolik, rem piringan hidrolik, rem tangan hidrolik, alat pres hidrolik, tensimeter atau sphygmomanometer. Hukum Pascal yaitu penerapan dari suatu konsep tekanan dalam suatu zat cair. Penerapan hukum Pascal, ini dia. Oke. Prinsip kerja hukum Pascal. Alat-alat yang bekerja dengan menerapkan prinsip kerja dengan hukum Pascal itu antara lain rem cakram hidrolik, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan alat pres hidrolik. Yang pertama itu ada rem cakram. Dengan keadaan tersebut, menurut hukum Pascal dapat dihasilkan keterkaitan volume minyak yang didesak sama dengan volume minyak yang naik. Jika volume minyak yang didesak V1 sama dengan A1H1 dan volume minyak naik V2 sama dengan A1H2, maka V1 sama dengan V2, A1H1 sama dengan A2H2H2. Ini dia rumusnya. Oke. Yang kedua adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik adalah alat yang dipakai untuk mengangkat sebuah mobil ketika mengganti ban mobil atau kepentingan lainnya. Alat ini memanfaatkan dua buah silinder, yakni silinder besar dan silinder kecil. Jika menentukan silinder kecil dengan gaya F, maka tekanan yang dijalankan yaitu P1 sama dengan V1 per A1. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan ini dapat dialami pada silinder besar, sehingga berlaku P2 sama dengan P1. Yang ketiga ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik memakai kinetik energi dan cairan yang dipompakan pada suatu kolom, dan energi itu diberikan tekanan yang tiba-tiba menjadi energi yang berbentuk lain atau energi tekan. Yang keempat, alat pres hidrolik.
Alat pres hidrolik sangat bergantung dengan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan seluruh sistem tertutup adalah konstan. Salah satu bagian dari sistem tertutup yaitu piston bekerja sebagai pompa. Suatu soal, ini dia. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Nih, jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar adalah 18 cm, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Pembahasannya bisa sama-sama kita lihat di slide tersebut ya. Oke, baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih.